Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan YouTube semuanya, kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang panduan pengerjaan modul 1, pembelajaran mendalam dan asesmen pada PPG bagi guru tertentu tahun 2025. Mari kita mulai videonya. Sebelumnya, panduan pengerjaan jurnal pembelajaran untuk materi menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran dan materi menerapkan pendekatan culturally responsive teaching pada pembelajaran sudah saya buatkan videonya. Jadi bisa kalian cek di video sebelumnya pada channel ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang panduan pengerjaan jurnal pembelajaran materi menerapkan pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL pada pembelajaran. Mari kita mulai videonya. Jadi silahkan kalian buka modul PPG kalian ya, modul 1 pembelajaran mendalam dan asesmen umum, kemudian materi menerapkan pendekatan TARL pada pembelajaran. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara menyelesaikan semua aktivitas pada modul 1 di materi pembelajaran mendalam dan asesmen ya. Pastikan semua tandanya sudah berubah menjadi centang hijau semua dari atas sampai bawah ya, sampai ke latihan pemahaman, kemudian sampai cerita reflektif ya. Pastikan semuanya sudah selesai. Dan kita lanjut ke pembahasan panduan pembuatan modul jurnal pembelajaran, yaitu materi menerapkan pendekatan teaching at the right level. Nah, jadi untuk jurnal pembelajaran di modul 1 kalian bisa memilih salah satu dari 4 materi yang sudah disediakan ya. Kalian boleh memilih mau membuat jurnal pembelajaran dari materi menerapkan prinsip UBD, atau materi dari merancang pembelajaran berdiferensiasi, atau materi dari menerapkan pendekatan TARL, atau materi tentang menerapkan pendekatan CRT. Nah, jadi kalian pilih salah satu dari keempat materi ini untuk dijadikan jurnal pembelajaran, materi jurnal pembelajaran. Oke, kita fokus di panduan pembuatan jurnal pembelajaran materi menerapkan pendekatan teaching at the right level. Nah, jadi sama seperti jurnal pembelajaran materi-materi sebelumnya, yaitu ya di sini sudah saya buatkan ringkasannya. Panduan pengerjaan jurnal pembelajaran materi menerapkan pendekatan TARL pada pembelajaran. Jadi materi TARL ini ada di modul 1, yaitu pembelajaran mendalam dan asesmen pada PPG tahun 2025. Jadi langkah yang pertama kalian kerjakan ya, pastikan kalian sudah siapkan aplikasi Word kalian ya, kerjakan di dalam aplikasi Word. Kemudian yang pertama yang wajib kalian kerjakan adalah membuat materi untuk aksi nyata. Materinya yaitu tentang menerapkan pendekatan TARL pada pembelajaran dengan pokok pembahasan seperti yang ada di bawah ini. Jadi pokok pembahasan itu kalian buat materinya adalah yang pertama poinnya apa yang maksud dengan pendekatan TARL pada pembelajaran ya. Untuk materinya bisa kalian lihat di sini. Bisa kalian buka di sini, kalian cari tentang pendekatan TARL itu seperti apa. Kemudian materi selanjutnya yang kalian bahas di TARL itu adalah bagaimanakah alur perancangan dan pelaksanaan pembelajaran berbasis pendekatan TARL. Ya, kalian cari. Kemudian yang ketiga, berikan contoh pelaksanaan pembelajaran yang berbasis pendekatan TARL di dalam satuan pendidikan. Nah, jadi cukup 3 pembahasan pokok ini yang kalian ambil dari materi menerapkan pendekatan TARL pada pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya kalian membuat rancangan pembelajaran atau konsep pembelajaran dari materi menerapkan pendekatan teaching at the right level atau TARL pada pembelajaran ya. Kalian bisa buat dalam bentuk RWP atau modul ajar yang konsepnya itu memuat unsur dari TARL ini ya. Buat modul secara sederhana seperti yang ada di tampilan ini, bisa kalian baca ya. Nanti akan saya share juga di kolom deskripsi panduannya, jadi silakan kalian baca dan kalian sesuaikan. Kemudian yang setelah kalian membuat perancangan pembelajaran atau konsep pembelajaran, kalian membuat refleksi. Ya, refleksi ini adalah jawaban dari versi kalian.
Jadi untuk pertanyaannya yang pertama, apa tantangan yang kalian hadapi dalam mengerjakan tugas aksi nyata ini? Kemudian yang kedua, pertanyaannya, apa hal menarik yang kalian temukan saat mengerjakan aksi nyata ini? Kemudian yang ketiga, apa perubahan yang dirasakan setelah kalian mengerjakan tugas aksi nyata ini? Ya, jadi isikan, jawabkan atau jawab pertanyaan refleksi ini sesuai versi kalian, minimal 300 kata. Jelaskan pada jawaban kalian di setiap pertanyaan di poin refleksi ini. Kemudian yang keempat, ya seperti biasa, kalian wajib menyertakan dokumentasi kegiatan. Yang pertama, dokumentasikan kegiatan bersama rekan sejawat. Ya, kalian buat kalian simulasikan semacam melakukan presentasi. Ya, kalian menyampaikan materi. Kalian sebagai pemateri atau fasilitator, kalian jelaskan tentang ini yang sudah kalian buat, ya, materi dengan pokok pembahasan 3 ini. Kalian jelaskan jelaskan kepada rekan sejawat kalian. Kemudian kalian dokumentasikan kegiatannya, minimal 3 foto. Kemudian dokumentasi yang kedua yaitu kalian sedang mengajar di kelas, ya, bersama peserta didik kalian, ambil minimal 3 foto. Simulasikan kalian sedang mengajar atau kalian lagi melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Ya, jadi ada 2 dokumentasi, yaitu yang bersama rekan sejawat dan bersama peserta didik kalian. Setelah itu, ya, langkah yang kelima yaitu kalian buat umpan balik, ya, dari rekan sejawat. Nah, ini umpan balik ini bisa kalian berikan kertas 1 lembar, ya, kepada rekan sejawat untuk menuliskan soalnya. Ini soalnya, bagaimana perasaan Anda setelah mendapat materi menerapkan pendekatan teaching at the right level pada pembelajaran? Nah, silakan minta teman kalian untuk menjawabnya, ditulis tangan saja. Kemudian jawab pertanyaan yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang menerapkan pendekatan teaching at the right level? Nah, ini kan mereka bisa mengambil dari jawaban yang sudah kalian sampaikan di presentasi kalian. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa langkah Anda selanjutnya setelah mendapat materi tentang menerapkan pendekatan TARL pada pembelajaran? Nah, ini ketiga pertanyaan ini kalian berikan kepada rekan sejawat kalian, 2-3 orang, berikan mereka kertas 1 lembar, ya, tuliskan soalnya dan isikan jawaban versi mereka untuk dijadikan umpan balik dari rekan sejawat. Kemudian foto jawabannya atau foto kertasnya dan lampirkan di format Word yang sudah kalian buat. Nah, kemudian langkah yang keenam, ya, seperti biasa, gabungkan semua dokumen dalam satu file PDF. Ya, jadi contohnya seperti ini. Mulai dari cover, kemudian materi yang kalian buat, dokumentasi, kemudian rancangan pembelajaran atau RPP, setelah itu refleksi dan umpan balik dari rekan sejawat, jadikan dalam satu file Word, kemudian kalian save dalam format PDF, ya. Kemudian yang ketujuh, yang paling penting, ya, ketentuan dalam membuat jurnal pembelajaran itu. Yang pertama, gunakan aplikasi Word, ya, atau Google Docs di dalam penulisan atau pembuatan jurnal pembelajaran agar lebih mudah divalidasi oleh sistem. Kemudian hindari penggunaan gambar yang berlebihan agar lebih mudah terbaca oleh sistem. Jadi di sini untuk gambar, ya, cukup 3 dokumentasi bersama rekan sejawat, 3 dokumentasi bersama peserta didik, dan 3 atau 2 umpan balik dari rekan sejawat yang berbentuk gambar agar lebih mudah terbaca oleh sistem, jadi lebih cepat sistem validasinya. Kemudian kalian usahakan dalam pembuatan refleksi itu mengandung 300 kata atau lebih, ya. Jadi pada bagian refleksi ini, jawaban versi kalian ini kalian tuangkan, ya, pengalaman kalian berdasarkan yang kalian alami dalam proses pembuatan aksi nyata pada materi ini, ya. Tuliskan minimal 300 kata. Kemudian validasi jurnal pembelajaran itu maksimal 3-7 hari setelah penguploadan. Ya, jadi kalian silahkan tunggu saja sampai sistem memvalidasi jurnal pembelajaran yang sudah kalian buat. Apakah diterima atau diminta melakukan perbaikan. Ya, kalau kalian membuatnya berdasarkan versi kalian, tidak melalui copy paste, insya Allah itu jurnal pembelajaran kalian itu tidak akan diminta perbaikan. Bahkan cukup 1 kali biasanya sudah diterima diterima oleh sistem dan dipercepat proses validasinya, ya. Jadi seperti itu penjelasannya. Jadi, ya, sudah selesai, ya, pembahasan untuk modul 1 pada materi PPG 2025 ini, ya. Jadi sudah saya jelaskan secara lengkap, ya, untuk di modul 1 ini, ya. Di modul 1 ini tentang pembelajaran mendalam dan asesmen, mulai dari cara menyelesaikan semua materi yang ada di sini, kemudian menjawab post test, kemudian membuat jurnal pembelajaran, ya. Jadi yang sudah saya share itu
jurnal cara pembuatan jurnal pembelajaran, materi yang menerapkan prinsip UBD, itu sudah di video sebelumnya. Kemudian menerapkan pendekatan CRT, itu juga sudah di video sebelumnya. Kemudian dan yang terakhir ini pada video ini yaitu menerapkan pendekatan TARL. Jadi untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi itu tidak saya bahas. Kalian cukup menyesuaikan dan kalian coba buat sendiri berdasarkan versi kalian, bisa dengan melihat panduan dan referensi yang sudah saya share ini. Oke, terima kasih ya. Jadi untuk selanjutnya insya Allah nanti kita akan coba membahas atau membuat panduan pengerjaan modul 2 yaitu pembelajaran sosial emosional di video selanjutnya ya, berdasarkan pengalaman di PPG tahun sebelumnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya, selamat mengerjakan modul 1. Semoga modul kalian divalidasi oleh sistem dan cepat selesai tepat waktu ya untuk modul 1-nya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.